Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini saya akan melanjutkan video saya untuk memenuhi pelatihan Sagusanov untuk membuat bagan di Google Dokumen. Nah, sekarang kita buka slide-nya, Google Dokumennya, lalu kita masukkan di bagian sisipan, lalu ada bagan. Bagan itu ada berbagai macam bagan ya. Nah, di sini ada, ini contoh ya teman-teman, ini contoh, jadi kita bisa edit. Kita langsung open browse sambil kita tunggu. Nah, ini jadi larinya itu ke bentuk spreadsheet atau Excel, yang kita kenal itu Excel di Microsoft. Nah, ini nanti datanya kita akan isi. Nah, ini sudah tampil. Oke. Bagan atau diagram barisnya sudah ada. Lalu kita geser biar tidak membingungkan. Jadi kita geser ke kanan. Oke, kita geser, kita lihat ada gambar jari, langsung kita geser aja ke kanan, ke bawah, ke atas masih bisa, tergantung bagaimana kita mau meletakkan gambar diagramnya. Nah, sekarang kita isi Excelnya, spreadsheetnya, data kita masukkan. Ini saya kasih contoh saja. Nah, contohnya itu penilaian dalam pelajaran. Diambil contohnya itu untuk 5 nama. Jadi saya akan ganti namanya dan nanti diisi nilai-nilainya. Nah, ini kita sudah mulai terisi nilai-nilainya satu persatu. Lebih enak kita sudah mempersiapkan datanya ya. Jadi kita mungkin bisa copy paste. Saya belum belajar bagaimana memang data di spreadsheet kita masukkan ke Google ya. Kayaknya lebih enak begitu. Jadi data yang sudah kita buat langsung kita masukkan ke dalam Google Dokumen. Tapi pelajaran saya ke situ kayaknya belum. Oke, sekarang kita ganti, kita buat di diagramnya, kita edit lagi. Kita buat judulnya itu adalah penilaian siswa atau penilaian bidang studi, bisa kita ganti. Di situ ada kolomnya untuk mengganti title-nya. Oke, ini dia judulnya. Sip, kita tulis judulnya penilaian matematika. Penilaian mata pelajaran apa-apa bla 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 dah. Terus sudah selesai di oke. Oke, nah ini udah jadi diagramnya. Langsung kita tutup aja karena memang dia savingnya sudah otomatis. Oke, sekarang kita lari ke dokumennya. Udah jadi, langsung kita klik pembaharuan ya, diperbaharui. Jadi data-data yang tadi kita edit sudah kita masukkan di sini. Oke, sekarang kita akan buat mengenai tentang bagan. Kita lihat lagi tadi di sisipan bagan. Kita ambil bagannya tentang yang kolom. Nah, di sini kita mulai lagi edit lagi seperti contoh yang pertama tadi ya, teman-teman. Jadinya sebenarnya makanya lebih enak tuh, datanya memang kita sudah siapin dan kita bisa masuk ke Google. Maaf ya teman-teman. Nah, sekarang sudah pindah. Cara pindahnya sama dengan cara pertama. Lalu kita ganti lagi datanya semua di sini seperti tadi. Oke, ini datanya sudah masuk. Sekarang kita buat lagi judulnya. Kita edit judulnya dulu. Di sini perbedaan ya. Tadi contoh bagan yang pertama beda mata pelajarannya. Jadi nanti saya akan buat tiga bagan yang beda judul atau beda datanya.
Oke, kita ganti judulnya. Oke, ini sudah ada perubahan. Tadi kita close, langsung kita ke Word, ke dokumennya. Kita perbaharui, klik yang di atas itu ada, nanti ada muncul tulisan diperbaharui. Oke, sudah masuk datanya. Nah, ini sudah selesai bagian yang kedua. Jadi kita mau buat bagian apa aja bisa di sini. Oke, bagian yang ketiga tugas saya itu untuk membuat bagan pie atau pizza ya. Bagan pizza sebenarnya sih namanya pie atau bagan diagram lingkaran. Oke, langsung kita lari ke ininya spreadsheet. Kita tunggu sampai loading keluar semua contohnya. Oke, nah ini dia contoh bagan atau diagram pie, diagram lingkaran pizza. Nah, karena ini diagram lingkaran, itu perhitungannya itu kalau kita buat derajat itu 360 derajat, kalau persen itu adalah 100%, maka ini berkaitan dengan jumlah atau bagian-bagian. Jadi bukan lagi dengan data seperti yang contoh pertama kedua ya. Jadi kalau 100% berarti saya akan ganti datanya itu misalnya ekskul siswa dari sekian, misalnya 150 siswa, maka saya buat di sini 4 ekskul 4. Nah, lalu kita bagi sekian siswanya, yang ekskul futsal, yang ekskul renang berapa siswa sudah kita masukkan di sini. Nah, sekarang sedikit kita rapihkan, jadi jumlahnya ada di tengah center. Sudah, lalu kita masukkan sekian-sekiannya. Jadi jumlah siswanya berapa yang futsal. Yang futsal, yang renang. Sekarang kita ganti. Nah, udah jadi. Jadi total siswanya di sini 150. Itu artinya dalam satu lingkaran itu 100%, jadilah seperti ini. Yang futsalnya sekian persen, renang sekian persen, sudah jadi. Sekarang kita ganti judul. Judulnya ekskul siswa SD Alodia 1 ya. Di sini tempat saya bertugas di Sekolah Dasar Alodia 1 di Bekasi. Bilangannya di daerah Harapan Indah, masuk tepatnya perumahan Taman Harapan Baru. Oke, sekarang kita tutup. Sudah judulnya sudah oke, kita tutup Excelnya. Sekarang kita perbaharui. Nah, selesai. Tara, alhamdulillah semua sudah selesai. Diagram yang diberi tugas kepada kami yang mengikuti pelatihan. Ada 3 diagram di sini, baris, kolom, dan diagram pie atau diagram lingkaran. Dirapikan sedikit agar tidak terlalu besar, sehingga pas mengedit, membesar, mengecilkan ini juga mudah seperti kita biasa di Word lah. Tinggal dikecilin, dirapihkan sedikit. Oke, tugas saya sudah selesai untuk yang terakhir kalinya di materi 7. Terima kasih Igi Sagusanov, para coach kami, dan Pak Kolik atas ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.